Shalom, 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 haleluya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Luar biasa, kita kembali berada di minggu ketiga di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 16 Oktober tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Dan bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah pula saudara mempersiapkan diri meski harus di rumah. Hormati hadirat Tuhan dan Tuhan akan melakukan sesuatu juga bagi saudara. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri dalam ibadah hari ini, mari izinkan Tuhan bicara terlebih dahulu kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-47, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan kita hari ini, Air Sungai Kehidupan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Sidang jemaat Tuhan, Allah yang Maha Kudus bukan saja memulihkan kehidupan religius sosial umatnya, tetapi juga mendatangkan pemulihan bagi tanah perjanjian. Pemulihan ini dilambangkan oleh sungai yang bermata air dari bait suci dan bermuara di Laut Asin atau Laut Merah. Sungai itu yang keluar sebagai percikan kecil dalam jarak kurang lebih 2 km telah menjadi sungai besar. Tanpa sungai itu mendapat pasokan air dari anak-anak sungai, ini adalah suatu keajaiban. Sungai itu mengalir ke timur turun ke arah Yordan, yakni daerah di ujung selatan lembah Yordan. Di sini terjadi keajaiban berikutnya. Agar air dapat mengalir dari Yerusalem ke lembah Yordan, air itu harus mengalir turun ke lembah Kidron, lalu naik ke Bukit Zaitun, kemudian melintasi beberapa lembah dari gunung. Air yang mengalir akan bermuara di Laut Asin, dan seketika seluruh air di Laut Asin menjadi tawar. Peristiwa ini dimungkinkan terjadi karena kemahakuasaan Allah. Amin. Di samping itu, setiap daerah yang dilewati oleh sungai tersebut menjadi subur dan mendatangkan kehidupan. Pengulangan ini menyatakan bahwa lawatan Allah bukan hanya memulihkan umatnya, tetapi juga tanah yang akan didiami oleh mereka. Pemulihan Allah sifatnya menyeluruh, yakni tempat kematian, yaitu laut mati, berubah menjadi tempat kehidupan yang berkelimpahan. Berbagai macam pohon menghasilkan buah yang berlimpah. Bahkan daunnya pun berguna untuk dijadikan obat-obatan. Kelimpahan itu terjadi karena air yang mengaliri tanah tersebut berasal dari tempat kudus Allah. Kejadian itu membuktikan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Amin. Saudara, ketahuilah bahwa kunci dari semua mukjizat yang terjadi terletak pada kekudusan Allah. Saat Allah hadir di suatu tempat, maka secara otomatis wilayah itu akan bebas dari berbagai kenajisan. Ketika Allah mengalir, tidak ada sesuatu yang tidak dilawat olehnya. Yang jadi pertanyaannya, masihkah kita merindukan Tuhan mengalir di dalam hidup kita? Dan jika Allah mengalir, persoalan apa yang tidak dapat diselesaikannya? Ketika kuasanya mengalir di dalam hidup kita, persoalan apa yang tidak dapat diselesaikannya? Semuanya. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Terlebih kalau hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita rindukan kuasa Allah mengalir di tengah-tengah perkumpulan ibadah kita. Dan ketika dia mengalir di antara kita, apapun yang saudara butuhkan, jamahan Tuhan yang saudara butuhkan, kekuatan, penghiburan, mukjizat akan dinyatakannya. Hanya saja kita harus hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah hanya akan mengalirkan kuasanya ke tempat-tempat yang telah dikuduskan olehnya. Karena itu persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Jika engkau ingin dilawat oleh Tuhan, katakanlah kepada Tuhan hari ini, ini aku Tuhan, kuduskan, sucikan, sehingga dalam ibadah hari ini, Tuhan melawati engkau sesuai dengan kebutuhan hidupmu. Diberkatilah kita dalam ibadah kita, karena hari ini Tuhan akan mengalirkan kuasanya di antara kita. Terpujilah nama Tuhan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Ketika kuasa Allah mengalir dalam hidupmu, engkau tidak lagi berdiri atas namamu,
tapi engkau berdiri atas nama Tuhan. Biar kiranya dari atas mimbar, dari depan sampai ke belakang, kuasa Allah menguasai seluruhnya kita karena pengurapannya bersama-sama dengan kita semua. Terlebih, bagi para pelayan hari ini, doaku, urapannya mengalir atas hidupmu. Kekudusan yang daripada Allah mengalir dalam dirimu. Dan lihatlah, Allah akan mengerjakan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kemanapun engkau melangkahkan kakimu hari ini, terlebih ketika sidang jemaat Tuhan akan datang ke rumah Tuhan, percayalah, Tuhan akan menyertai perjalanan hidupmu. Dan setelah ibadah mungkin akan ada kegiatan-kegiatan keluarga yang harus saudara lakukan. Di sana pun Tuhan akan menyatakan kuasanya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.